Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu, sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Di video kali ini saya ingin sharing-sharing khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, ini berdasarkan komen-komen yang saya terima khususnya dari pemula, kenapa mengelas kok susah sekali. Nah, dari komen-komen tersebut bisa saya tarik kesimpulan bahwa memang di dalam kita belajar memang akan mengalami bahwa ngelas itu kok hasilnya bolong terus, kok tidak lengket, susah kali mengatur cairannya. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang penyebab susahnya mengatur cairan las pada saat pengelasan joinan material tipis atau besi tipis, lur. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami selama kerja di lapangan, lur. Oke, lur, sebelum melanjutkan video ini saya sampaikan terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah subscribe selama ini, dan bagi dulur-dulur yang baru bergabung dengan video ini, jika suka dengan video ini silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, lur, agar dulur-dulur mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Oke, lur, ikutin terus videonya, lur. Oke, yang pertama adalah penyebab susahnya mengatur cairan las atau kawat las pada saat pengelasan joinan material tipis adalah high low. Nah, low ini kan rata, lur, tuh rata kan, lur. Ini rata. Ini maksudnya di sini joinan di sini rata. Nah, yang menyebabkan susahnya mengatur cairan pada saat pengelasan material besi tipis ini high low. High low gini adalah tinggi sebelah. Nah, ini high low. Jadi yang ini lebih tinggi dari yang ini, lor. Kan jadi high low, tinggi sebelah. Nah, ini nanti dalam pengelasan ini akan susah mengatur cairannya, lor. Jadi cenderung akan bolong terus. Makanya kalau dulur-dulur menemui joinan yang seperti ini high low dan tidak menemukan joinan seperti ini dan tidak mungkin untuk membongkarnya, maka jalan satu-satunya adalah dipukul, diratakan pakai martil biar rata. Tapi kalau seperti ini tetap dilas, kalau dulur-dulur pemula belum terbiasa, akan susah mengatur cairan kawat las itu, lor. Nah, kita coba praktekkan dulu sedikit, lor. Ini misalnya udah saya tag kan high low, coba kita las seperti biasa ya, karena ini material tipis secara putus-putus. Kan susah, lor. Nggak mau dia menyatu. Nah, kalau udah terlanjur menemukan hal-hal seperti ini di lapangan dan nggak mungkin untuk membongkarnya, tapi kalau memungkinkan untuk membongkarnya dan meratakan kembali, lebih enak itu. Tapi kalau memang nggak mungkin untuk membongkarnya kembali, ini diratakan dengan cara dipukul aja pakai martil. Kalau seperti ini dilas terus itu nggak bisa, lor. Maka akan mengalami kesusahan atau kesulitan dalam mengatur cairan kawat las dan akan cenderung
bolong terus. Kita ratakan dulu loh pakai martil. Nah, kita ratakan dulu lur pakai martil. Nah, ini udah mendekati rata. Nah, ini baru bisa ini. Kalau tadi akan mengalami kesusahan dalam mengatur cairan kawat las. Kita coba lagi. Kan gampang mengatur cairan lasnya lor. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya lor. Yang terpenting dulur-dulur paham apa yang saya sampaikan di sini. Ini yang pertama mengenai high low yang menyebabkan sulitnya mengatur cairan kawat las. Terus yang kedua, jarak yang terlalu renggang. Nah, itu pun susah untuk mengatur cairan kawat las. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini terlalu renggang ini susah kita ngelasnya, mengatur cairan kawat lasnya. Nah, kita coba. Nah, masukkan ini masuk kawat las saja masuk. Nah, ini susah kalau langsung dilas seperti ini, akan susah mengatur cairan kawat las pada saat mengelas. Nah, ini cara pengelasannya seperti video-video yang sebelumnya. Ini gunakanlah dengan bantuan kawat yang dipeprek untuk mendabling, atau kita sering kenal di lapangan dengan cara disuntik. Nah, ini baru bisa. Tapi kalau seperti ini renggang langsung dilas, ini akan susah mengatur cairan kawat las. Nah, ini cara mengelasnya adalah dengan cara disuntik atau menggunakan dablingan kawat las yang sudah dipeprek. Nah, ini kawat las yang sudah dipeprek, sudah dibuang kulitnya. Nah, baru dipakai buat doblin ini ngelas. Ini biar gampang mengatur cairan kawat lasnya. Kita coba praktekkan. Nah, kita masukin ke sela-sela renggangnya, baru kita las. Kalau enggak ya susah kita mengatur cairannya kawat las, dan cenderung akan bolong terus lur. Kan rapat lur. Nah, itu yang kedua, renggang, terlalu renggang. Nah, caranya kita pakai suntikan atau didoblin pakai kawat las yang sudah dipeprek. Terus yang ketiga adalah joinan dua material besi hollow tipis, tetapi
terhalang oleh sesuatu, misalnya yang holo satu atau material satu ini masih original atau bersih, belum dicat. Nah, yang satu lagi dicat. Nah, seperti gini kan. Yang ini udah dicat, yang ini belum dicat. Nah, ini kalau di join pas saat kita mengelas, ini cairan kawat las ini cenderung ke sini, ke yang belum dicat. Nah, untuk ke yang udah dicat ini agak susah. Jadi kalau misalnya kita mengelas di sini, ini cairan kawat las cenderung ke sini agak susah. Nah, biar gampang ya, memang kalau udah terbiasa nggak berpengaruh antara yang dicat sama yang tidak dicat. Itu kayak yang kalau udah biasa bisa kita mengaturnya. Tetapi kalau yang belum terbiasa, nah, biasanya cairan kawat las akan cenderung ke material yang belum dicat, susah untuk ke material yang udah dicat. Biar tidak mengalami kesulitan dalam mengatur cairan kawat las, nah ini ujung sini ini dibersihkan dengan cara digerinda bisa, dengan cara disikat kawat bisa. Tapi paling praktis karena kita tukang las biasanya ada trafo, ada gerinda, kita bersihkan aja pakai gerinda. Oke lur, yang ini ujungnya kita gerinda dulu biar gampang. Nah, seperti ini. Makanya kita kalau di lapangan sering melihat orang mengelas joinan material-material yang sudah dicat, ujungnya rata-rata dibersihkan dengan gerinda seperti ini lur. Yaitu fungsinya agar memudahkan dalam pengelasan, yaitu saat mengatur cairan kawat las. Kita coba praktekkan di las lur. Nah, kan gampang, gampang lasnya kan lor. Nah, itu yang ketiga penyebab susahnya mengatur cairan kawat las, di mana salah satu materialnya itu terhalang oleh cat. Nah, cat ini bisa juga karat, bisa juga minyak oli, debu. Jadi kalau dulur-dulur mau mengelas material yang ada penghalangnya, apakah itu cat, apakah itu minyak, apakah itu debu, apakah itu karat, nah, lebih baik itu dibersihkan dulu pakai gerinda. Karena apa? Kalau nggak dibersihkan, maka dulur-dulur akan kesulitan mengatur cairan kawat las pada saat pengelasan. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah mengenai sudut dari kawat las. Sudut kawat las ini sangat menentukan juga lur. Nah, misalnya kalau pengelasan material-material besi tipis ini, itu sudutnya miring ya, sekitar 45 derajat. Nah, seperti ini. Kalau dulur-dulur mengelasnya kawat lasnya agak tegak, material tipis, joinan material tipis, maka akan menyebabkan satu, susahnya mengatur cairan kawat las itu sendiri, sehingga berakibat gampang bolong. Nah, coba kita praktekkan di joinan sebelahnya. Nah, seperti ini kan. Nah, kita bersihkan dulu biar gampang mempraktekannya.
ini posisi kawat las ini harus miring 45 derajat, jangan terlalu tegak. Kalau terlalu tegak ini susah ngatur cairannya dan gampang bolong. Nah, coba kita praktekkan lur. Ini yang tegak dulu lur. Nah, ini yang tegak, ini agak tegak lur. Nah, gampang bolong kan lur. Nah, bolong kan. Nah, bolong, susah kan. Nah, makanya kita harus dibikin miring 45 derajat. Nah, seperti ini. Nah, kan gampang lur mengatur cairannya dan nggak gampang bolong. Rapat. Kalau yang sini tadi tegak, yang bolong. Sini kawat las yang tegak, yang sini kawat las yang 45 derajat. Nah, kira-kira seperti itu lur, berdasarkan pengalaman penyebab susahnya mengatur cairan kawat las. Yaitu yang pertama adalah high low, tinggi rendahnya joinan. Terus yang kedua adalah terlalu renggang. Nah, ini cara mengatasinya adalah dengan cara disuntik atau didoubling dengan kawat las yang sudah dipeprek. Dan yang ketiga adalah joinan dua material, di mana salah satu ada penghalangnya yaitu cat, minyak, karat, atau lainnya yang bisa menghalangi. Nah, salah satunya caranya agar memudahkan adalah dibersihkan dengan cara digerenda atau disikat dengan kawat. Dan yang terakhir adalah mengenai sudut dari kawat las itu, yaitu dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Itu sekitar ada 4 hal yang menyebabkan susahnya kita mengatur cairan kawat las pada saat melakukan pekerjaan pengelasan material tipis atau besi tipis. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Oke lur, segitu aja videonya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.